Ya, baik. Kita sudah masuk ke chapter 13 tentang sampling atau cara pengambilan sampel, ya. Nah, di sini berarti kita kemarin sudah sampai tahap sudah bagaimana cara mengambil data, kemudian bagaimana cara mengukur tadi dari variabel-variabel datanya, kemudian sekarang bagaimana sih sebetulnya menentukan sampel yang akan menjadi sumber dari data tadi, gitu, ya. Nah, kalau dilihat dalam proses penelitian, berarti kita sudah sampai ini, sudah selesai ya. Nah, di sini itu kita sudah kemudian kita proses di sini, ya. Oke, di dalam sampling ini, ya, apa sih yang sebetulnya dimaksud dengan sampling, ya, atau metode pengambilan sampel? Sampling itu adalah proses memilih individu, objek, atau kejadian yang tepat, ya, yang nantinya dapat merepresentasikan seluruh populasi. Bu, kenapa enggak penelitiannya itu kita pakai datanya seluruh dari populasi yang ada? Boleh, tapi ya kalau kita pakai populasi itu semuanya berarti kalau kita pakai populasi semuanya, maka ada kelemahannya. Kelemahannya salah satunya adalah tidak mungkin ngambil data semuanya. Waktunya, ya, jadi dari sisi waktu, dari sisi tenaga, sumber penelitinya itu nggak mungkin. Perlu biaya yang lebih besar, gitu, ya. Kemudian juga kalau misalkan yang diambil adalah sedikit, ya maksudnya yang kita pengen tahu sedikit tapi jumlahnya semuanya itu tetap saja waktunya akan banyak. Apalagi kalau yang ingin ditanyakannya banyak begitu. Ya. Sehingga karena tidak memungkinkan maka kita mengambil sampel. Nah, cara ngambil sampelnya nggak boleh ngasal. Kenapa? Karena kalau kita cara ngambil sampelnya ngasal, maka bisa jadi nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mulai dari wawancara atau yang akan kita amati kalau tadi ngasal, maka hasilnya akan ngasal. Ya, kenapa? Karena dia tidak merepresentasikan populasi yang ada. Harusnya penelitian itu bisa nantinya kan kita ambil kesimpulan, oh ternyata kalau mahasiswa D4 akuntansi PNJ itu misalkan ya kesimpulannya, itu ternyata punya rata-rata IPK yang lebih tinggi daripada mahasiswa D4 akuntansi di Depok di luar PNJ misalkan gitu. Gimana bisa taunya? Tadi sudah kita wawancara dengan cara sampling. Loh, ternyata sampelnya itu tidak mewakili. Diambilnya, yang ditanyanya berapa sampelnya? Sampelnya 100 orang. 100 orang mahasiswa D4 akuntansi PNJ, 100 orang mahasiswa D4 akuntansi non-PNJ yang ada di Depok. Kemudian cara menentukan 100 orangnya itu gimana? Dipilih. Cara milihnya gimana? Ternyata dipilihnya yang IP-nya paling tinggi-tinggi. Ya jelas aja. Hasilnya tidak merepresentasikan. Sedangkan kalau yang mahasiswa yang di luar PNJ-nya, kita karena nggak kenal, ya udah pokoknya asal mahasiswa D4 akuntansi. Nggak dipilih. Ya jelas aja. Dan di sini ternyata kita pilih, yang ini nggak dipilih. Hasilnya nggak akan menggambarkan yang sebenarnya, nggak acak. Ya, harusnya yang namanya hasil penelitian itu hasilnya itu bisa kita percaya, ya kan, bahwa oh ternyata kondisinya kayak gini, kita percaya. Kalau itu cara menentukan sampelnya salah, maka hasilnya nanti juga jadinya error, bias, ya tidak andal begitu. Sehingga sangat penting itu menentukan sampel dengan cara yang benar. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah sekarang dalam memilih sampel ini nanti ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama itu adalah namanya populasi. Ya. Populasi itu berarti seluruh kelompok dari orang, kejadian, atau objek yang nantinya menjadi ketertarikan peneliti. Populasi itu bisa berbeda-beda tergantung konteks penelitiannya. Misalkan, saya tadi mau meneliti bagaimana rata-rata IPK mahasiswa D4 akuntansi PNJ dan non-PNJ di Depok.
Maka pertanyaan saya, siapa populasinya? Kira-kira siapa? Populasinya adalah, apa coba? Kalau saya mau melakukan penelitian, mau mengetahui berapa IPK mahasiswa D4 akuntansi PNJ dan non-PNJ yang ada di Depok. Berarti siapa populasinya? Mahasiswa Mahasiswa apa? D4 akuntansi. Mahasiswa D4 akuntansi yang mana? Non PNJ dan PNJ. Mahasiswa D4 akuntansi yang ada di PNJ dan yang di luar PNJ yang ada di Depok. Di Depok tadi kuncinya itu. Jadi memang harus sempit ininya. Jangan sampai loh kalau gitu kalau misalnya ya tadi kan judulnya adalah mau melihat bagaimana rata-rata IPK mahasiswa D4 akuntansi PNJ dan non PNJ yang ada di Depok. Kalau kemudian saya ngambilnya adalah mahasiswa D4 akuntansi yang ada di Tangerang, masuk nggak? Enggak, dia bukan populasinya. Dia memang mahasiswa D4 akuntansi, tapi di luar tadi, skop yang tadi. Makanya hati-hati kalau kita tadi salah menentukan sampelnya, hasilnya bisa salah. Pokoknya mahasiswa D4 akuntansi, kamu ngambilnya Tangerang. Hasilnya bisa beda. Kemudian tadi judulnya adalah mahasiswa D4 akuntansi PNJ. Itu. Berarti siapa aja yang bisa diambil populasinya? Yang tadi, yang D4 akuntansi PNJ berarti siapa? Semua mahasiswa dari mulai yang semester 1 sampai semester terakhir, sekarang ganjil berarti sampai semester 7 D4 akuntansi PNJ. Itu populasinya yang satu. Satu lagi siapa? Semua mahasiswa semester 1 sampai semester 7 D4 akuntansi yang ada di Depok. Mau dia dari vokasi UI kah? Mau mungkin di Gunadarma ada, di Pancasila masih masuk Depok nggak? Enggak. Oke. Kemudian cari kampus-kampus lain yang ada di Depok. Itulah populasinya. Ya. Di tempat akuntansi. Oke, sudah. Baru mereka lah itu semuanya namanya populasinya. Jadi, ya, populasi itu tergantung konteksnya. Bisa jadi kalau misalkan sekarang jadi belum tentu Bu seluruh masyarakat belum tergantung konteksnya. Sekarang kalau saya mau melakukan penelitian tentang rata-rata penghasilan penduduk Indonesia, maka populasinya siapa? Seluruh penduduk yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi nggak semua orang itu tergantung konteks penelitiannya. Oke, itu populasi ya. Nah, kemudian ada istilah elemen. Elemen itu adalah setiap anggota dari populasi. Itu namanya elemen. Jadi setiap tadi mau meneliti yang rata-rata IPK mahasiswa D4 akuntansi PNJ dan yang di Depok, maka setiap orang misalkan, maka kamu nih setiap anak yang ada di kelas AKT 4C, mahasiswa AKT 4C, setiap orang itu merupakan elemen dari populasi. Ya, elemen. Kemudian sampel sekarang. Sampel itu adalah satu bagian dari populasi. Ya, sampel. Ya, berarti kalau kayak gitu, elemen bisa jadi sampel nggak? Bisa. Bisa ya, Bu? Bisa. Sampel bisa jadi elemen nggak? Bisa, Bu. Oke. Sampel itu Nggak bisa deh. Hah? Sampel kan bagian dari populasi. Oh iya, bisa. Kalau sampel itu pasti bagian dia juga elemen. Kalau elemen belum tentu sampel. Ya enggak? Ya kan? Karena sampel bagian dari populasi, tapi elemen itu kan setiap anggota populasi. Tapi kan setiap anggota populasi belum tentu terpilih menjadi sampel. Ya kan? Sehingga elemen itu pasti anggota bagian dari populasi, tapi belum tentu dia jadi sampel. Kalau sampel pasti dia elemen. Oke? Ya. Kemudian sampling unit. Nah, kalau sampling unit itu adalah
elemen atau bagian elemen yang tersedia untuk dipilih sebagai sampel, sampling unit. Ya, bagian dari elemen yang tersedia untuk dipilih menjadi sampel. Oke, kemudian subjek. Nah, kalau subjek itu adalah setiap anggota sampel. Ya, setiap anggota populasi namanya elemen. Setiap anggota sampel namanya subjek. Oke, itu biasanya yang paling sering dipakai adalah elemen, kemudian sampel, subjek. Ya, oke. Berikutnya, ya, itu adalah sekarang bagaimana cara melakukan proses pengambilan sampel atau sampling prosesnya, ya. Nah, sebelum saya mulai, ya, itu kalau kamu lihat di halaman 238, itu ada gambar, ya, itu saya warna merah, ada sampel, ada populasi. Kalau kita mengambil data populasi, tadi berarti seluruhnya yang menjadi ketertarikan di penelitian, ya. Kalau tadi populasi untuk judul penelitian rata-rata IPK mahasiswa D4 akuntansi PNJ dan mahasiswa D4 akuntansi yang ada di Depok, maka kamu adalah bagian dari populasi. Kamu adalah elemen tadi. Kamu bisa nggak jadi sampel? Bisa. Tapi kamu pasti sampel nggak? Belum tentu. Ya kan? Kamu bagian dari populasinya. Nah, kemudian kalau tadi data dari populasi semuanya diolah dalam penelitian, maka nanti kalau ujinya nanti dia namanya parameter. Nah, tapi kalau kita nggak pakai populasi, kita mengambil sebagian dari populasi adalah sampel, data dari sampel diolah, itu namanya statistik. Ya, jadi statistik itu adalah kalau kita pakai data berdasarkan sampel. Kalau data dipakai, ya, diuji, diproses berdasarkan populasi, itu namanya parameter. Oke, ya. Kita masuk ke sampling proses. Ya, di sampling proses ini, ya, yang pertama adalah kita harus tahu dulu populasinya siapa penelitian kita. Kayak tadi, dari judulnya maka ketahuan populasinya adalah seluruh mahasiswa D4 akuntansi PNJ dan seluruh mahasiswa D4 akuntansi yang ada di Depok. Ya, itu adalah definisi populasinya. Nah, kemudian langkah kedua adalah menentukan sampel frame-nya. Nah, sampel frame itu adalah data fisik yang merepresentasikan seluruh elemen dari populasi yang akan diambil menjadi sampel. Oke, saya balik ke judul yang tadi. Mau tahu rata-rata IPK mahasiswa D4 akuntansi PNJ dan D4 akuntansi yang non PNJ yang ada di Depok. Nah, siapa sampel frame-nya? Saya harus tahu jumlahnya berapa. Ternyata pas dihitung jumlahnya misalkan ada 1000 misalkan ya. Nah, dari 1000 ini ternyata saya punya data fisik, data listnya itu hanya 750. Maka 750 lah itu yang namanya sampel frame. Ya, sampel frame tadi data fisik yang merepresentasikan dari elemen dari populasi yang di mana nanti sampel itu bisa diambil. Contoh lain dari sampel frame itu apa? Nah, misalkan dulu saya penelitian tentang auditor dulu. Auditor, kemudian itu adalah KAP yang ada di Jabodetabek. Maka saya dari mana saya bisa dapetin populasinya, hitung populasinya berapa, ya. Kemudian sampel frame-nya berapa. Nah, saya nyari dari Departemen Keuangan, itu ada listnya di sana, ya, listnya daftar KAP yang ada di seluruh Indonesia. Lalu saya ambil yang Jabodetabeknya aja. Nah, data yang ada dari Departemen Keuangan itulah si sampel frame-nya, gitu, ya, yang bisa saya tahu, bisa saya dapatkan. Oke, kalau nggak bisa didapatkan berarti ya nggak bisa, gitu ya. Ya bukan ini. Oke.
Kemudian tadi misalkan kamu datanya adalah mahasiswa D4 akuntansi PNJ dan non PNJ yang ada di Depok. Yang dari PNJ kamu bisa minta datanya ke bagian akademik. Ya. Wah, ternyata misalkan D4 akuntansi itu sekarang student body-nya adalah sekitar 300. Ya, ada listnya 300. 300 lah itu sampel frame-nya. Yang non PNJ yang ada di Depok misalkan 1000. Ya, kamu dapat listnya. Itulah sampel frame-nya. Nah, setelah dapat definisi populasinya jelas, sampel frame-nya kamu punya listnya, bukti fisiknya, maka kita mau menentukan desain penentuan sampelnya gimana. Nah, desain penentuan sampelnya secara umum itu terbagi jadi dua. Ada namanya probability sampling, ada yang non-probability sampling. Ya. Kemudian, apa sih Bu bedanya probability sama non-probability? Probability itu adalah kesempatan. Ya. Berarti kalau probability sampling itu adalah metode pengambilan sampel atau penentuan sampel yang memberikan kesempatan yang sama dari setiap anggota populasi untuk dipilih jadi sampel. Probability. Kalau non-probability itu berarti setiap anggota populasi tidak punya kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Nggak punya. Non-probability. Berarti kalau non-probability itu cenderungnya adalah dari sisi peneliti yang menentukan, oh saya maunya, nanti ada beberapa metodenya, saya maunya sampelnya si orang-orang yang ada di kantor X aja. Meskipun populasinya adalah kantor X, Y, Z. Saya maunya yang ada di kantor X saja yang jadi sampelnya. Karena sudah ditentukan, berarti yang kantor Y sama Z nggak punya kesempatan untuk dipilih kan jadi sampel. Maka ini jenis pengambilan sampelnya, ya sampel desainnya adalah non-probability. Tapi kalau tadi ada 3 kantor X, Y, Z, kemudian saya kepingin nanti setiap orang dari 3 kantor ini bisa terpilih jadi sampel. Berarti kamu sudah, berarti kita memberi kesempatan yang sama untuk semua orang bisa dipilih. Berarti probability sampling. Sampai sini bisa dipahami dulu. Ya, probability dan non-probability sebelum saya lebih jauh nanti. Paham? Paham Ibu. Oke. Saya lanjutkan kemudian. Yang berikutnya adalah menentukan sample size yang tepat. Ya, appropriate sample size. Ukuran sampelnya. Mahasiswa kadang-kadang nanya, Bu, berapa Bu jumlah sampelnya kalau saya mau melakukan penelitian yang menguji variabel misalkan literasi keuangan syariah dan pelayanan pelanggan terhadap kepuasan layanan. Berapa Bu sampelnya? 50 cukup nggak Bu? Saya bilang, kamu harus tahu dulu berapa populasinya. Dari situ kemudian dihitung untuk populasi sekian, itu berarti harus berapa sampelnya. Ya. Oke. Saya ada penelitian dari Craigie and Morgan tahun 60-an. Si 2 orang ini, si Craigie and Morgan, itu melakukan penelitian, ngapain? Dia mau tahu kira-kira jumlah sampel yang tepat kalau populasinya sekian itu berapa. Dia melakukan penelitian, dia menemukan ini. Sehingga ini kemudian digunakan oleh peneliti-peneliti berikutnya kalau mau melakukan pengambilan sampel. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, N itu adalah populasi, S itu sampel. Dia meneliti sampai kalau sebetulnya si Craigie Morgan itu halaman berapa ya? Ini itu sampai ya sampelnya itu ya sampai sampelnya 1 juta ya. Sampelnya 1 juta ya. Dia di sini dari tabel ini kamu bisa melihat, Bu, kalau saya populasinya ada 1 juta, berarti sampelnya berapa? Minimal nih 384. Bu, kalau saya populasinya 1000, berapa? 278. Bu, kalau saya populasinya 20,
berapa? 19. Bu, kalau saya populasinya 15 berapa? 14. Bu, kalau saya populasinya 10 berapa? 10-10-nya. Nah, kamu bisa lihat di sini, ini populasi, ini sampelnya, makin kecil jumlah populasinya, maka yang dijadikan sampel itu makin besar persentasenya. Ya enggak? Ya enggak? Ini populasinya 10, Iya, maka betul, Bu. 10-10-nya jadi sampel. Tapi ini ada 1 juta yang jadi sampel 384. Kan persentasenya ini cuma 38%. Ini 10 dari 10 itu 100%. Ya, jadi makin kecil populasinya yang akan dijadikan sampel itu akan makin besar. Meskipun di sini jumlahnya kecil, 10 Pak Bu? Iya, 10 tapi dari 10, 100%. Ini 384 dari 1 juta, 38%. Ya, dari persennya lebih kecil, dari jumlahnya lebih besar. Ya. Nah, nanti kamu bisa menggunakan ini nanti. Ya. Untuk menentukan, Bu, populasinya saya sekian. Maka lihat di tabel ini, ya, itu berapa. Meskipun ini ada rumusnya, nanti, Bu, saya jumlahnya nggak ada di sini, Bu, jumlahnya itu pecah. Oke, pakai rumusnya. Ada di bukunya si Umar Sekaran ini di halaman 262. Pakai rumusnya itu, ini rumus ditemukan oleh si Craigie and Morgan. Dengan rumus ini maka dapat si jumlah ini tadi. Oke, ya. Ini tentukan sampel size-nya. Oke, kemudian ya prosesnya itu adalah setelah sampel size itu kemudian kita melakukan proses samplingnya. Saya balik dulu ke sini. Nah, jadi sudah sampel desainnya, menentukan sampel size-nya, sampling prosesnya. Nah, sekarang kita balik ke sampling desainnya. Ya. Tadi ada secara garis besar dibagi dua, ada probability, ada non-probability. Ya, masing-masing itu di bawahnya nanti ada macam-macam. Ini rangkumannya, ya, ada probability dan non-probability. Ya, saya akan jelaskan satu-satu apa sih bedanya dan kapan makainya. Ya, oke. Probability dan non-probability ini, kalau misalkan penelitianmu adalah kuantitatif, maka biasanya kuantitatif itu pakainya probability ya secara umum. Kalau penelitianmu adalah kualitatif, biasanya pakainya non probability. Tapi bukan berarti bahwa kalau kuantitatif harus probability, kalau kualitatif harus non probability, bisa. Dua-duanya bisa untuk kuantitatif atau kualitatif. Ya, terserah. Ya. Oke. Saya kemudian kita balik ke probability sampling, ya. Ke probability ini yang pertama, yang paling gampangnya itu adalah namanya unrestricted atau dia biasanya disebut dengan simple random sampling. Itu yang paling dasarnya. Ya. Simple random sampling itu apa, Bu? Ya, acak. Sampling secara acak sederhana. Maksudnya gimana? Jadinya tadi kan kita sudah punya sampling frame ya, sample frame. Daftar nama mahasiswa D4 akuntansi PNJ dan daftar nama mahasiswa D4 akuntansi non PNJ yang ada di Depok. Kamu sudah punya nama-namanya, daftarnya. Itu adalah sample frame. Kemudian tadi totalnya dari jumlah mahasiswa D4 akuntansi PNJ aja, itu totalnya berapa? Oh, totalnya sekitar misalkan 300. Oke, 300 berarti dari 300 itu kamu harus tentukan 169 sampelnya. Ya, 169. Kemudian dari yang tadi luar PNJ yang ada di Depok berapa? Ada 1000. 1000 berarti kamu harus pilih nanti 278. Pertanyaannya sekarang gimana cara menentukan dari list nama-nama yang ada tadi si sejumlah ini? Yang 169 sama 278 ini. Gimana cara menentukannya? Itulah pakai sampling tadi.
mau pakai probability atau non-probability. Sekarang kalau yang mudahnya yang simple random sampling, yang paling gampang, yang paling basicnya, sebetulnya nanti larinya ke basic ini. Ya. Itu adalah dari list tadi. Pertama yang mahasiswa D4 akuntansi PNJ deh, yang 300 orang. Maka kamu listnya itu kamu taruh di meja, kamu butuh 1 pulpen. Kemudian pulpen ini kamu jatuhkan ngasal di dalam daftar tadi. Jatuh di mana? Ya, jatuh nih di nomor 52. Nomor 52 itu siapa? Nomor 52 ini si Dea. Oke, Dea itu sampel pertama. Kasih kode, tulis Dea. Oke, jatuhin lagi. Dapat. Ini dapat yang nomor 2 siapa? Nomor 2 nih dapat anak semester 1 kelas AKT 1A, Bu. Si A. Nah, oke, nomor 2 sampelnya si A. Nomor 3 dan seterusnya sampai 169 kali. Hal yang sama kamu lakukan untuk yang 1000 ini, yang kamu mau cari 278. Itu adalah simple random sampling yang pertama. Ya, jadi dia, Bu, di mana sih Bu probability-nya? Berarti mereka semua yang ada di list itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Itulah probability-nya. Ya, kalau nanti non-probability saya jelaskan gimana. Sampai sini si simple random sampling, paham? Paham? Paham, Bu. Oke, saya lanjutkan dengan yang kedua, yaitu restricted or complex probability sampling. Dia lebih kompleks. Ya, dia nggak simple tadi. Tapi nanti ujung-ujungnya pakai cara itu juga. Ya. Oke, yang complex probability sampling yang pertama itu adalah systematic sampling. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kecil banget sih ininya ya. Systematic sampling tadi ada simple random, sekarang systematic sampling. Nah, kalau systematic sampling itu adalah kita menentukan tadi jumlah yang tadi sudah dari populasinya kita tentukan, dari 300 kita akan cari 169 dan dari 1000 kita ambil 278. Cara nyarinya dengan sistematik gitu. Nah, kalau sistematik itu kamu butuh sama tadi sampel frame juga dan pulpen, tapi kamu cuma menjatuhkannya 1 kali pulpennya. Ya, kamu misalkan buat ketentuannya, saya akan pilih mahasiswa ke 10 dari yang sebelumnya. Nah, untuk menentukan yang pertama, itu kamu pakai pulpen dijatuhkan dulu. Oke, tadi dapat namanya, sampel pertama siapa? Dea. Maka, yang berikutnya, udah nggak pakai pulpen lagi, hitung 10, kemudian dari yang urutan setelah Dea siapa. Oke, dapat. Kemudian dari situ, 10 lagi siapa? Dapat, tulis namanya sampai 169. Itu untuk yang 300 sampel. Lalu yang sama, yang luar PNJ juga sama kayak gitu. Itu namanya systematic. Ya, jadi intinya basicnya nanti balik ke dua hal ini. Systematic atau simple random. Nah, sekarang ada yang stratified random sampling. Ya, strata. Kalau stratified random sampling itu berarti ya itu kita akan memilih prosesnya itu adalah dipisahkan dulu. Ya, misalkan saya ya penelitian itu yang paling bagus adalah intinya di penentuan sampelnya. Ya, penentuan sampelnya itu dia makin rigid. Kalau dia makin rigid sehingga nanti dia bisa semua anggota populasi itu terwakili kelompok-kelompoknya. Misalkan, saya mau mahasiswanya itu nanti memang sih anak D4 akuntansi, tapi D4 akuntansinya itu terwakili ada anak semester 1, 3, 5, 7. Maka sudah saya kelompokkan dulu tuh dari listnya saya kelompokkan. Mahasiswa semester 1 berapa? Mahasiswa semester 1 hanya ada 2 kelas, 60 orang. Mahasiswa semester 3 berapa? Mahasiswa semester 3 2 kelas juga misalkan. 60 orang. Mahasiswa semester 5 berapa? 4 kelas, 120 orang. Semester 7 berapa? 2 kelas,
semester 60 orang juga. Nah, itu saya kelompok-kelompokkan, kemudian si stratified ini dipecah lagi. Ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling. Kalau proportionate, maka saya akan melihat. Proportionate itu bisa dilihat, sekarang tergantung membaginya. Ya, tadi Bu, mahasiswa semester 1, 2 kelas, 60. Semester 3, 60. Semester 5, 4 kelas, 120. Mahasiswa semester 6, 60. Berarti kalau proportionate, berarti yang semester 1, 3, dan 7 itu jumlahnya akan diambil lebih kecil. Ya enggak? Dibanding yang anak semester 5. Kenapa? Karena semester 5 itu populasinya lebih banyak, 120 orang. Sehingga kalau 120 orang supaya terwakili merekanya, maka sampel yang diambil dari mereka juga harus lebih banyak. Maksudnya itu. Kemudian proporsionatnya saya mau lebih detail lagi, Bu. Harus terwakili perempuan dan laki. Maka saya bagi lagi. Hitung dulu populasinya, berapa laki, berapa perempuan. Dari situ harus terwakili. Ya, Bu, terus gimana Bu nentukan si 169 ini Bu tadi? Ini kan udah nih dari 300 itu 169. Nah, tadi 169-nya harus berimbang. Dari semester 1 ada, semester 3 ada, semester 5 ada, semester 7 ada. Kemudian ada mahasiswanya yang laki ada, perempuan ada. Maka kamu populasinya itu harus dihitung dulu, pecah dulu. Semester 1 60, lakinya berapa? Lakinya 40, perempuannya 20. Oke, 40 sama 20. Ya. Kemudian semester 5 berapa perempuannya? Terus tadi. Berarti imbanginnya gimana? Bagi pakai matematika. 169 itu dipecah jadi 4 angkatan. Kemudian yang angkatan semester 5 paling banyak. Ya kan? Berarti bagi 4. Tapi berarti pembaginya 1, bandingannya 1, 1, 2, 1. Pembaginya itu, kemudian sudah nanti dilihat lagi laki perempuannya. Ya, sehingga kalau kamu lihat di halaman 245, ya, kamu sambil lihat di buku 245, di buku Umas sekarang, di tabel 13.1, itu ada contoh, ya, di mana di sana dia proportionate, apakah dia proportionate dan disproportionate, ya. Di situ ada job level, ya, dicontohkan itu ada job level, ada top management sampai sekretaris. Kemudian anggota elemen dari setiap levelnya ada 10, 30, 50, 100, 520, totalnya 710 populasinya. Kemudian dari populasi 710 kita lihat kalau 700, oke, di sini berarti dia jumlah sampelnya, ya, itu bentar, kok ini total, kok ini populasinya 142 ya, 142 itu enggak untuk sampel 220 nih, ini enggak, dia tidak mengikuti Craigie and Morgan. Oke. Ya, misalkan dia akan menentukan dari 710 dia akan ambil 142 orang. Nah, dari 142 orang ini, kamu sambil lihat di buku ya, karena saya jelaskan dari sini. Dari 142 ini, dia akan pecah nih berapa yang level top management sampai sekretaris. Ya. Nah, kalau dia pakai proportionate, berarti dilihat dulu persentasenya. Top management itu 10 orang, itu berapa persen? 10 dari 710. Ya. Oke. Kemudian kalau proportionate maka diambil 20% dari elemennya. Ya, maka setiap itu dibagi, si top management dari 10 akan diambil 2 orang. 30 middle level diambil 6. 50 lower level diambil 10 dan seterusnya dapat 142. Oke,
dia 20% populasinya gitu ya. Untuk kenapa dia ambilnya 142? Karena dia tentukan 20% dari sampel. Kemudian masing-masing itu diambil 20%-20%-nya sehingga terwakili. Kalau disproportionate ya, kalau disproportionate itu adalah dari masing-masing ini dia ngacak tuh. Misalnya top management 10, dia ambil 7. Ya kan? Kemudian middle management 30, dia ambil 15. Dasarnya nggak ada. Dia pokoknya semuanya ada wakilnya, tapi jumlahnya nggak proporsional gitu. Oke, siapa yang mau tanya sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Ya. Nah, ini kamu nanti harus jelaskan di metode pengambilan sampel kamu. Apakah kamu pakainya simple random, apakah pakainya systematic random, apakah pakainya proportionate stratified random sampling, atau disproportionate stratified random sampling. Lalu kamu harus bisa jelaskan, ini loh sampel frame saya, ini cara ngambilnya. Kenapa dapat angka sekian, gimana cara dapetin angka sekian ini. Gitu. Supaya nanti orang ya yang baca hasil skripsi kamu itu bisa menilai, oh iya, penelitian kamu itu tidak bias. Oh, penelitian kamu itu bias hasilnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau tanya? Ya, silakan Sinta. Itu aku mau nanya Ibu. Tadi kan Ibu yang sistem random sampling itu misalnya kayak diambilnya dari pulpen. Sistematik ambil dari Yes. pulpen sekali, Dari- terusnya setelah itunya keputusannya terserah mau setiap nama keempat atau nama kelima atau nama ke-10 terserah. Iya, tapi nggak harus dari pulpen kan ya Bu ya? Boleh misalnya pakai Boleh, apa? boleh sih. Biasanya pakai Iya. pensil pulpen gitu. Kalau misalnya kamu pakai gelas kan susah. Iya Ujungnya bukan maksudnya kalau by system gitu yang ada di apa sih kayak wheel oh apa ya? bisa Iya. kayak gitu bisa. Sepanjang datanya ada di situ. Oh Intinya sih oke. datanya ada di situ dulu. Oke Gitu. iya. Tadi saya kayak agak mikir kok kayaknya ribet kalau pakai pulpen. Iya, kalau pakai pulpen itu maksudnya itu kan kamu data fisiknya ada. Sekarang Bu, saya datanya itu nggak saya print Bu, ada di situ. Nah terus cara milihnya gimana? Itu kan pertanyaannya. Kalau Iya. datanya itu ada di filenya ada di laptop. Nah cara milihnya gimana? Oh saya bisa Bu, saya pakai ada Bu caranya. Misalkan kalau tadi bilang pakai saya soalnya nggak nemu ya, kalau yang itu saya belum nemu tuh. Mungkin kamu punya Anda bisa ngelihat dari situ ngacaknya gimana. Terus dari situ kalau yang simple random kamu acak lagi terus. Kalau yang systematic kamu satu kali, terusnya satu kali dapat sampel pertama, lalu yang seterusnya kamu ambil pokoknya kelipatan 10-nya. Terus gitu. Bisa dapat juga kayak gitu. Ya. Paham tapi Sinta ya, logikanya gitu. Kalau kamu ada tuh Oke ya Ibu. caranya bisa. Oke. Ada lagi yang lain? Sebelum saya lanjut, ya. Nah, kelemahannya kalau kita lihat, kalau kelemahannya simple random, ya, karena dia yang paling simple, itu kelemahannya adalah dia itu bisa jadi memang nanti nggak terwakili semua, karena pulpennya itu jatuhnya di area ternyata areanya semua yang kepilih itu AKT 5C semua, sehingga bisa bias, ya nggak? Kalau yang sistematik sudah masih mendingan, dia akan terwakili karena setiap kelipatan 10 tadi terus setiap kelipatan 5 kan berarti bisa pindah kelas tadi. Terusnya apalagi kalau sudah stratified kalau proportionate sudah lebih tinggi lagi. Kamu sudah melihat laki perempuannya, kemudian setiap angkatannya. Wah, itu makanya pengambilan sampel makin rigid, maka kamu bisa akan
hasil penelitiannya itu makin bagus kualitasnya dibandingkan kalau secara ngambilnya itu paling sederhana gitu. Ya, karena akan terwakili dari setiap lapisan. Bayangkan dulu ya, saya punya sampel dulu perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Perusahaan manufaktur, kalau kita ngacu ke definisi lihat listnya di BPS itu jenisnya banyak banget. Nah, saya mencoba untuk dia terwakili semuanya. Maka saya punya listnya dulu semuanya, ada berapa, kemudian saya pakai Craigie and Morgan, kemudian dari situ saya lihat, oke, saya punya list yang perusahaan tekstil semua ada berapa, dari situ saya ambil. Tekstilnya supaya terwakili antara yang menengah dan besar, itu saya bagi dulu, habis itu saya ambil lagi, gitu. Ya, makanya kalau penelitian tadi, kalau dia bisa makin rigid metode mengambil sampelnya akan makin bagus terwakili semua. Ya, itu kita tadi baru sampai yang stratified. Oke, saya masuk lagi yang cluster. Ya, kalau stratified itu kita mengelompokkannya berdasarkan kelompok tadi ya strata gitu ya, tingkatan. Jadi bisa berdasarkan tadi misalnya adalah anak semester 1, 3, 5, 7 tingkatan tadi ya, kemudian laki perempuan. Nah, kalau cluster sampling itu biasanya pengelompokan juga sebetulnya, tapi biasanya berdasarkan tempat. Contohnya cluster sampling, misalkan saya melakukan penelitian, saya dulu pernah melakukan penelitian itu sampelnya adalah pegawai DJP. Ya, pegawai DJP yang ada di Jabodetabek, maka saya kelompokkan berdasarkan klaster yang ternyata di Jakarta aja itu kan terbagi jadi 5. Dari 5 ini ternyata ada itu Jakarta Selatannya itu lebih banyak ya kantor KPP-nya begitu. Nah, saya bagi jadi 5 klaster, Jakarta Utara, Timur, Jakarta Pusat, Selatan, Barat. Ya. Nah, dari masing-masing itu berarti saya membagi berdasarkan area dulu gitu ya. Bukan berdasarkan strata. Kalau strata itu misalkan saya baginya tingkatan. Misalkan yang paling kecilnya KPP-nya, kemudian ada yang LTO misalkan gitu ya. Kalau itu strata. Kalau klaster cenderungnya tempat. Oke, nanti jalannya sama, Bu. Nanti sudah berdasarkan klaster, Bu. Udah dibagi berdasarkan tempat. Kemudian cara menentukan di tiap tempatnya gimana? Balik lagi ke dua yang pertama, systematic atau simple random. Gitu, ya. Oke, kemudian ada di cluster, itu ada single stage, ada multi-stage cluster sampling. Kemudian nanti ada double sampling. Ya, itu beda-beda artinya. Kalau single stage cluster sampling berarti saya mengelompokkan populasi yang untuk saya jadikan sampel nanti berdasarkan areanya sekali. Misalkan saya kelompokkan cuma berdasarkan tadi pembagian Jakarta jadi 5. Pusat, Timur, Selatan, Barat, Utara. Dah, itu namanya single stage. Cuma di cluster sekali aja. Kalau multi-stage cluster sampling, maka saya bagi lagi, sudah dibagi berdasarkan 5 area Jakarta, saya bagi lagi. Ya, misalkan yang pembagian area kedua itu misalkan berdasarkan kalau Jakarta itu nggak ada, kalau daerah itu ada kabupaten sama kota madya ya kan? Nah kalau Jakarta itu cuma 1 ya. Oke, misalkan tapi setiap itu ada kanwil ya. Oke, klasternya adalah kanwil sama di bawahnya kanwil. Ya, saya lupa istilahnya. Maka itu saya membaginya 2 kali, multi stage, baru nanti setelah itu diambil masing-masing ditentukan berapa populasi ya, beberapa kalau dari situ diambil sampelnya. Kalau double sampling itu beda lagi dengan multi stage.
ya. Kalau double sampling itu adalah saya mengambil sampelnya, proses mengambil sampelnya 2 kali. Kalau multi-stage cluster sampling, ngambil sampelnya sekali, tapi cara untuk menentukan dapat sampelnya, langkahnya 2 kali. Memecahnya. Ya, kalau double sampling itu misalkan gini, saya penelitian, misalkan tadi yang balik lagi deh, yang IPK rata-rata mahasiswa. Saya sudah kelompokkan tadi berdasarkan peringkat, berdasarkan tingkat semester 1, 3, 5, 7, dan laki perempuan. Ya. Kemudian saya ambil sampelnya sudah terwakili semua, dapat tadi jumlahnya kan 169. Ya. Sudah dapat datanya, pas saya olah, ternyata itu ada ada hasil yang kemudian saya masih dari hasilnya itu kemudian saya muncul pertanyaan baru. Wah, ternyata IP-nya ini anak semester 5 itu lebih tinggi ya dibandingkan anak semester 1, 3, dan 7. Lalu yang kedua adalah muncul pertanyaan, kira-kira kenapa nih? Ya. Nah, kira-kira kenapanya itu untuk bisa menjawabnya saya perlu melakukan analisis lagi. Nah, melakukan analisisnya lagi itu saya perlu sampel lagi. Sehingga dari sampel yang 169 itu saya cari lagi. Ya. Saya 2 kali untuk pertanyaan yang kedua. Maka kalau kita lihat di Craigie and Morgan sekarang saya punya sampelnya, populasinya, sampel yang pertama itu menjadi populasi di proses yang kedua. Berarti di 169 sekitar 170 lah. Dari ini maka saya akan mencari lagi sampel dari data yang ada sebanyak 118 mahasiswa. Itu adalah double sampling. Di mana 118 mahasiswa ini nanti akan saya analisis untuk menjawab pertanyaan yang terakhir tadi. Kalau yang multi-stage cluster sampling, untuk mendapatkan sampel 169 mahasiswa, saya bertahap menyeleksinya dari mulai, tadi saya bagi dulu berdasarkan tingkat, dan kemudian berdasarkan laki perempuan. Itu double. Itu namanya multi-stage. Ya, kalau double, ngambilnya sudah diolah dari 169, kemudian dia jadi populasi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan sekarang yang non-probability sampling. Ya, tadi saya jelaskan kalau non-probability sampling itu artinya setiap anggota populasi tidak punya kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Artinya apa? Berarti tadi populasi saya milihnya terserah. Ya, misalkan tadi udah ketemu dari populasi 300 orang mahasiswa D4 akuntansi PNJ itu harus 169 orang. 169 orangnya ini saya milihnya tidak pakai yang simple random atau sistematik atau apapun, saya nentukan aja. Udahlah 169-nya ini saya cari mahasiswa kelas AKT 5C, kemudian AKT 1C, ditambah AKT 3C misalkan. Ya. Oke. Udah jumlahnya dapat 169 itu. Nah, cara itu berarti pakainya adalah non-probability sampling. Tidak pakai acak, tidak punya kesempatan yang sama mahasiswa populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ya.
Nah, si non probability ini sebaiknya sih tidak digunakan kalau kita dasar memilihnya itu tidak kuat. Karena nanti apa? Karena nanti akan muncul pertanyaan, kenapa kok yang jadi sampel dalam penelitian kamu kok cuman AKT 1C, 3C, 5C, sama 7? Nggak ada ya kelas C-nya ya. 1A, 5B, 3B, 5C, sama 7B misalkan. Pertanyaannya aja, kenapa kok kamu pilihnya kelas-kelas yang itu? Kenapa yang lain kok enggak dipilih? Akan muncul itu. Kalau kita pakainya non-probability. Makanya kalau non-probability, kalau penelitiannya kuantitatif, itu harus ada kriteria yang detail dulu. Contohnya apa? Contohnya penelitian untuk implementasi penerapan PSAK tertentu. Itu harus ada kriterianya dulu. Ya, misalkan judulnya adalah penelitian tentang dampak penerapan PSAK 73 terhadap perusahaan industri penerbangan yang ada di Indonesia. Nah, waktu ngambil datanya, itu kriterianya dari mulai populasinya jadi sampel tuh di list dulu. Pertama adalah seluruh perusahaan yang sudah terdaftar di BEI, sudah go public. Oke. Lalu kriteria yang kedua, perusahaan tersebut masuk di dalam industri penerbangan. Oke. Kriteria ketiga, ya, perusahaan tersebut misalkan memiliki penghasilan atau aset perputaran asetnya adalah sekian. Kriteria keempat, dia memiliki karyawan sekian dan seterusnya sampai nanti dapat, nah baru dari situlah bisa ditentukan ini saya akhirnya dapatnya ini, ya gitu. Jadi ada jelas dulu aturannya. Nanti akan ditanya lagi, kenapa kamu pakai dasarnya pertama adalah hanya perusahaan yang terdaftar di BEI? Karena dia laporan keuangannya sudah go public, Bu, sudah bisa dilihat, ya. Hanya perusahaan go public lah yang misalkan ada ketentuannya untuk di PSAK misalkan ya, yang wajib untuk mengimplementasikan PSAK 73 misalkan gitu. Oke. Ya, hanya perusahaan go public kan yang wajib menerapkan PSAK, itu satu. Lalu yang kedua, dari perusahaan go public tadi dipilih perusahaan penerbangan. Kenapa? Karena perusahaan penerbangan adalah perusahaan yang menjadi salah satu perusahaan industri yang terdampak PSAK 73. Penelitian yang lainnya sudah pernah dilakukan di industri ini yang belum penerbangan misalnya. Oke, what? Pilihan yang ketiga, dasarnya apa? Yang keempat, dasarnya apa? Harus ada penjelasan seperti itu. Kalau nggak ada, kamu nanti terjebak waktu ada pertanyaan di ujian sidang. Ya, itu untuk non-probability. Nah, non-probability itu sendiri bentuknya, ya, bentuk jenis-jenisnya, ya, itu terbagi menjadi dua sebetulnya. Ada convenience sampling, kemudian ada purposive sampling. Kalau convenience sampling itu yang paling tidak disarankan, ya, itu adalah kalau kita namanya convenience. Convenience itu nyaman, ya, berdasarkan kenyamanan dari si peneliti, ya, memilih sampel informasi dari sampel dari populasi yang conveniently available, tersedia secara mudah bagi peneliti. Misalnya, ini contoh ekstrim. Kamu melakukan penelitian kualitatif pakai metodenya wawancara. Penelitiannya di perusahaan ABC. Di mana di situ ternyata pas sudah dilihat dari Krejcir Morgan, kamu butuh mewawancarai 5 orang. Ya, 5 orang ini kemudian kamu nggak ada yang kenal di sana. Udahlah, yang gampang biar cepat saya wawancara ini 5 orang, pokoknya yang saya tahu aja, Bu. Oke, siapa? 1, satpamnya. Yang kedua, helper yang bagian buatin kopi tiap pagi. 3,
adalah admin bagian CS, Bu. 4, misalkan ada admin lagi yang dia bagian absen. Nomor 5, dia adalah misalkan admin di bagian produksi. Kemudian kamu penelitiannya tentang apa? Penelitiannya adalah tentang pedoman penyusunan laporan keuangan. Benar sih kamu dapat sampel 5 sesuai dengan ininya. Tapi 5 ini akhirnya nanti bisa jadi tidak bisa menjawab penelitian kamu. Sehingga penelitian kamu bias. Ya, makanya convenience sampling itu sangat-sangat tidak disarankan. Karena tadi kok penelitiannya tentang pembuatan laporan keuangan nanyain ke satpam, kemudian helper yang buat kopi, terus admin yang bagian absen, gak ada hubungannya semuanya langsung ya, sehingga itu tidak bisa diinikan. Nah, yang kedua itu adalah purposive sampling. Di mana purposive sampling itu artinya menentukan sampelnya berdasarkan tujuan. Ya, tadi kita mau buat penelitian tentang panduan penyusunan laporan keuangan. Berarti kira-kira kalau ini wawancara 5 orang, siapa aja orang yang ngerti tentang penyusunan laporan keuangan? Siapa pimpinannya, Bu? Kemudian yang kedua adalah orang kepala bagian akuntansinya, Bu. Oke. 3 siapa? Staf akuntansinya, ada 3. Atau stafnya 2, satu lagi bagian pajak. Oke. Jadi purposive sampling itu lebih bisa diakui validity dan reliability-nya. Oke. Nah, di purposive sampling ini itu ada beberapa model ya, ada kuota, ada judgment. Ya. Kalau judgment itu kita memilih lebih kepada orang yang memang secara informasi dia posisinya berada yang paling tepat tadi. Ya, dari si 5 ini orangnya si kepalanya, kemudian pimpinannya dan seterusnya. Orang yang paling tepat, ya itu judgment, berdasarkan judgment. Kalau kuota itu lebih kelompok yang paling bisa merepresentasikan. Nah, berarti kalau kuota bisa jadi 5 orang juga, tapi semuanya adalah staf bagian keuangan. Gitu. Jadi purposive yang judgment itu lebih tinggi dibandingkan yang kuota. Nah, ada satu metode lagi ya yang nggak ada di Mas sekarang, itu ada di buku lain yang purposive itu yang non probability, namanya snowball sampling. Nah, kalau snowball sampling itu kita tahu misalkan tadi kita harus dapat 5 orang. Tapi kamu kenalnya cuma 1. Nah, itu kamu cuma dapat bisa kontak 1 pimpinannya. Maka kamu wawancara ya, dari hasil wawancara dengan pimpinan, kemudian kamu nanya, Pak, kira-kira kalau tentang penyusunannya nanti saya bisa nanya lebih jauh ke siapa ya Pak? Oh, kamu silakan hubungin si kepala bagian departemen akuntansinya, Bapak X. Nah, kamu datang ke Bapak X, wawancara bla bla bla, terusnya Bapak X bilang, nanti kamu kalau di bagian penyusunan laporan keuangannya, kamu tanya ya si staf yang namanya si B. Kemudian nanti kamu tanya yang untuk pajaknya, tanyain si C. Lalu untuk yang bagian data akuntansi yang detail, nanti tanyakan si X. Itu. Jadi kamu itu lakukan proses pengambilan data berikutnya berdasarkan referensi dari orang sebelumnya. Itu namanya snowball sampling, bergulir. Oke? Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, saya bagian terakhir ya dari bab
13 ini adalah precision and confidence. Ya, precision itu adalah seberapa dekat sih estimasi hasil penelitiannya itu terhadap karakteristik populasi. Sedangkan kalau confidence itu seberapa yakin peneliti bahwa estimasinya itu adalah benar. Ya, itu nanti ini lebih kepada kuantitatif ya. Kalau yang confidence itu. Kalau confidence itu nanti dia akan dilihat ada confidence level. Dulu saya sudah pernah singgung sedikit. Confidence level itu ada biasanya 90%, 95 dan 99%. Kalau confidence levelnya si peneliti itu adalah 90%, artinya adalah si peneliti yakin bahwa estimasinya itu benar terhadap populasi itu 90%. Berarti kemungkinan hasilnya itu salah 10%. Kalau 95 berarti dia yakin 95% benar, kemungkinan salahnya 5%. Kalau 99 yakin kemungkinannya benar, 99% salahnya 1%. Itu confidence level. Kalau precision itu seberapa dekat estimasinya terhadap karakteristik. Presisinya makin tinggi, berarti kalau kayak gitu ya presisinya itu sudah di apa hasil akhirnya ya. Jadi kamu penelitiannya presisinya itu kira-kira berapa? Dia tadi kalau dia confidence levelnya 99%, berarti presisinya presisinya adalah kebenarannya adalah 99% kan. Berarti kemungkinan salahnya tadi si 1% ya tadi ya. Jadi saling melengkapi. Gitu. Ya, bahwa estimasinya dia itu terhadap benar nggak kalau untuk populasinya kenyataannya seperti ini, itu benernya berapa itu presisinya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk bab 13? Ya, jadi nanti di bab 13 itu kamu harus menentukan kamu kira-kira metode pengambilan sampelnya apa. Mau kuantitatif atau kualitatif itu pasti menentukan sampel. Oke, kemudian metodenya tadi mau probability atau non probability, kemudian yang di dalamnya kamu pakai apa, itu harus ada, ya, gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ananda, silakan. Bu, kan kemarin Ibu kan bilang, saya mau nanya terkait judul sih Bu, kemarin kan yang pas open itu kan Ibu bilang kalau kalian nggak boleh judulnya misalkan analisis rasio pada PTX gitu kan, nggak boleh kan. Nah terus kalau misalnya saya judulnya sebentar Bu, saya buka ini. Bentar Bu. Judulnya itu analisis dampak COVID-19 terhadap rasio keuangan PT Mayora Tbk, itu gimana Bu? Nggak bisa, tetap itu kamu rasio. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Masih tetap rasio, menilai rasio keuangan. Jadi fokusnya sebetulnya analisis rasio. Cuman di periodenya periode COVID, itu nggak boleh, Ananda. Masih rasio. Tetap masih kaitan sama rasio, jadi nggak boleh ya Bu? Nggak boleh, itu kan cuman beda di periode aja. Nah, ya, jadi beda dengan kalau kamu, ya contohnya kemarin itu adalah kamu melihat analisis tadi penerapan PSAK. Dampaknya terhadap kinerja keuangan, di mana kinerjanya nanti dilihatnya dari apa? Dari rasionya. Rasionya yang dilihat pasti ngukurnya akan beda dengan analisis rasio. Kalau analisis rasio itu kan ada 4, ya kan? Ada solvabilitas, profitabilitas, dan seterusnya ada 4 tuh. Tapi kalau analisis tadi melihat dampak penerapan PSAK terhadap kinerja keuangan, bisa jadi PSAK 73 misalkan ya. PSAK 73 itu yang akan paling terdampak itu adalah rasionya, rasio di misalkan ROA-nya misalkan. Ya, ROA itu bagian dari mana yang dari 4 tadi? Kan nggak semuanya berarti, beda. Gitu. Makanya tadi saya bilang akan beda pendekatannya. Padahal sama-sama melakukan analisis rasio, bisa jadi yang tapi dasarnya untuk melakukan itu beda. Oh jadi misalnya kayak yang tadi Bu bilang, misalkan dampak penerapan PSAK sekian terus pada rasio keuangan ini, itu nggak apa-apa? Iya, bisa. Bukan terhadap rasio ya.
dampak penerapan ini terhadap kinerja keuangan. Nah, Terus di dalam itu, kinerja keuangannya dilihat kan pakai rasio nanti. Itu itu nggak boleh, apa-apa Bu. nggak apa-apa. Ya, makasih Bu. Ya. Nah, saya ngarahkannya kamu coba sekarang PSAK-nya geser. Sudah masuk ke 74, ya kan? Kemudian 71 masih sedikit, ya. 72 masih lumayan lah. 73 itu udah banyak banget. Tuh. Ya, digeser PSAK-nya. Tuh. Karena kenapa? Karena kalau saya bilang 73 udah banyak banget. Itu bahkan sudah ada yang melakukan di semua jenis industri. Jadi kalau kamu mau bilang cuma satu industri ini doang, udah ada yang melakukan semua industri bahkan. Jadi itunya yang mau diisi itu gapnya nggak ada. Gitu. Makanya cari yang masih sedikit. Karena yang masih sedikit berarti gapnya masih banyak. Misalnya orang udah penelitiannya di industrinya di ABC. Padahal dibilang penelitian lainnya bilang bahwa PSAK ini akan berdampak terhadap industrinya A, B, C, D, E. Nah, E-nya ini belum ada. Saya teliti yang E-nya. Gitu. Ya, makanya tadi cari yang masih sedikit dilakukan penelitiannya. Ada lagi? Silakan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ananda. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Iksan. Terima kasih Bu sebelumnya. Ini Bu mau follow up judul yang kemarin kan minta konsul ke Bu Lia ya Bu terkait perpajakan. Nah kemarin udah konsul sama Bu Lia, kata di untuk judulnya nggak apa-apa untuk mata kuliah ini, mungkin nanti untuk pengembangannya bisa ditambahin variabel yang lainnya, kan kemarin cuma satu variabel Bu. Mungkin nanti kedepannya mungkin bisa dikembangin, itu sih Bu kemarin hasil konsulnya. Dari Bu Lia begitu? Iya. Oke, ya diikutin aja. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ya. Ada lagi? Dava? Ini Bu, saya baru nemuin judul yang mau saya ajuin. Kira-kira kalau saya ngajuin